Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan pada saat ini. Dan renungan kali ini temanya adalah hidup dekat Tuhan. Hidup dekat Tuhan. Bacaan yang hendak kita renungkan kita ambil dari Mazmur 145. Mazmur 145 ayatnya 1-5, disambung ayat 17-21. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami hendak kembali mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu Tuhan urapi agar mampu menjelaskan firman-Mu dengan benar. Tuhan, ampuni dosa kami karena dosa kami menjadi penghalang kami untuk mengerti setiap firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita baca Mazmur 145 ayat 1-5 disambung ayat 17-21 yang demikian. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Ayat 17 dan seterusnya demikian. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutnya mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, diawali Daud mengajak untuk mengagungkan dan memuji Allah. Ayat 1 dikatakan demikian, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Daud mengingatkan dan mengajak agar mengagungkan dan memuji Allah. Dilakukan selamanya. Artinya tidak tergantung keadaan yang kita hadapi, kita alami. Bukan hanya ketika kita sedang mengalami keadaan yang enak, tetapi juga dalam segala keadaan tetap memuji Allah. Memuji Allah sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Allah dipuji di dalam pujian tadi sebagai Raja. Artinya apa? Artinya Allah itu diakui sebagai penguasa dan pemelihara umatnya. Allah sebagai Raja artinya Allah diakui sebagai penguasa hidupnya dan penuh cinta kasih kepada umatnya. Maka kita bisa hidup bersandar kepadanya, bukan kepada yang lain. Jadi karena Allah itu maha kuasa, kita bisa hidup bersandar kepadanya, bukan bersandar kepada yang lain. Bersandar pada Tuhan itu artinya hidupnya dekat dengan Tuhan. Bersandar artinya hidupnya dekat dengan Tuhan. Dalam ayat 18-21 dijelaskan ciri-ciri orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Hidupnya bersandar pada Tuhan. Hidupnya dekat dengan Tuhan itu punya ciri-ciri. Mari kita lihat dalam bacaan kita. Yang pertama,
Ciri-ciri yang pertama adalah berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Ayat 18 dikatakan demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru kepada Tuhan itu apa artinya berseru kepada Tuhan itu? Yang pertama, orang berseru kepada Allah karena mengenal siapa Tuhan Allah. Jadi orang berseru pada Allah itu karena mengenal siapa Tuhan Allah. Tidak mungkin orang yang tidak mengenal Allah berseru kepadanya. Ini yang pertama. Jadi berseru, orang yang berseru ada cirinya adalah mengenal Allah. Yang kedua, berseru kepada Allah maka selalu berkomunikasi dengan Allah. Jadi berseru itu kan berkomunikasi dengan Allah. Sehingga hidupnya pasti dekat, akrab dengan Allah. Yang kedua, berseru itu artinya adalah selalu berkomunikasi sehingga dekat, akrab dengan Allah. Yang ketiga, berseru kepada Allah karena percaya bahwa Allah pasti akan mendengarkan seruan mereka, seruan kita dan menolong. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang berseru kepada Allah, hidupnya itu bergantung kepada Allah. Maka dia minta tolong kepada Allah, bukan yang lain. Jadi berseru kepada Allah itu artinya hidupnya bergantung pada Allah, sehingga selalu berseru pada Allah. Itulah artinya berseru kepada Allah. Ciri yang pertama adalah orang yang dekat dengan Tuhan adalah selalu berseru pada Allah. Yang kedua, ciri kedua orang yang dekat dengan Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 19a demikian, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ciri yang kedua adalah takut akan Tuhan Allah. Apa artinya takut akan Tuhan Allah? Yang pertama mengedepankan, mengutamakan Tuhan. Menghargai Tuhan. Takut akan Tuhan artinya mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Maka ia dekat dengan Tuhan. Karena dia mengutamakan Tuhan, maka dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu setiap saat lebih taat kepada Tuhan daripada yang lain. Lebih taat pada Tuhan daripada yang lain. Mentaati Tuhan berarti hidupnya di bawah kuasa Tuhan Allah. Sehingga pasti hidupnya dekat dengan Tuhan Allah. Itulah ciri yang kedua. Sekarang ciri yang ketiga adalah orang yang dekat Tuhan karena hidupnya mengasihi Tuhan. Jadi karena mengasihi Tuhan maka hidupnya dekat dengan Tuhan. Dalam ayat dikatakan demikian. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mengasihi Tuhan artinya yang pertama adalah karena kasihnya pada Tuhan, maka hatinya terpaut pada Tuhan. Karena kasihnya pada Tuhan, hatinya terpaut pada Tuhan. Hatinya merindukan selalu dekat dengan Tuhan. Seperti orang yang jatuh cinta, pasti selalu merindukan pada yang dicintainya. Demikian juga kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan selalu hidup dekat dengan Tuhan, merindukan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengasihi Allah yaitu karena mengasihi kepada Tuhan, maka dengan sukacita akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi kasih itu menjadikan orang lalu melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Seperti contohnya seorang yang jatuh cinta. Pasti rela berkorban dan selalu dengan semangat berusaha memberikan yang diperlukan kepada orang yang dikasihnya. Sekarang muncul pertanyaan. Apakah kita termasuk orang yang hidup dekat dengan Tuhan? Dengan ciri-ciri tiga tadi. Orang kan berbahagia jika hidupnya dekat dengan Tuhan. Karena dalam Tuhan ada kebahagiaan dan harapan. Dalam Tuhan ada kekuatan dalam kehidupan kita. Sehingga orang yang dekat dengan Tuhan akan merasakan tentram hidupnya dalam menjalani hidup di tengah dunia ini yang penuh dengan segala macam pergumulan. Mari kita berusaha untuk menyambut Tuhan yang berkenan hidup dekat dengan kita. Tuhan berkenan untuk menghampiri kita. Bahkan dalam Tuhan Yesus
Allah sudah hadir untuk menyapa kita manusia berdosa ini. Tuhan kiranya kita tanggapi kasih-Nya, kiranya kita bersama-sama akan selalu hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang penuh cinta kasih, hari ini renungan kami boleh merenungkan akan cinta kasih Tuhan. Merenungkan bahwa Tuhan bersedia menghampiri kami, sehingga kalau kami mau menanggapi akan sapaan Tuhan, kami akan bisa hidup dekat dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan artinya kami menghargai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan itu semua terjadi dengan baik dalam kehidupan kami. Kami boleh mengandalkan Tuhan kalau kami itu dekat dengan Tuhan. Kami bisa terus berharap pada Tuhan. Dengan demikian kehidupan kami akan selalu merasakan kedamaian, kebahagiaan dan ketentraman Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan ini, kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan berkati sampai sekarang pandemi masih terus ada Tuhan di tengah bangsa kami. Engkau hadir untuk memulihkan keadaan ini Tuhan dengan berkat-Mu. Demikian juga keadaan ekonomi bangsa kami sedang mengalami tekanan-tekanan Tuhan. Engkau berkati bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, juga Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Tuhan. Tuhan berkati semuanya di dalam menjalani tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berikan kemampuan bagi pemimpin bangsa kami untuk boleh membawa bangsa ini semakin membaik Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di tempat masing-masing. Tuhan berkati dan Tuhan pulihkan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Irna Purwanti, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Indang Joko Triyono, dan Bapak Prayitno Hadi Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sudah lanjut usia dan mengalami kelemahan tubuh. Berkati semua satu persatu, berikan keteguhan iman Tuhan. Yang berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Indang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Miartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Suwarsi Rahayu. Kami menyerahkan bagi yang merawat, bagi yang mendampingi, yang sudah lanjut usia, Tuhan juga berikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan di hari-hari yang hendak kami jalani Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan hari ini dan kita akan bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita. Shalom.